Kita teruskan. Hadis 252. Allahumma, ya Allah, irham, mugi melasi panjenengan, khulafai ing pengganti-penggantiku. Alladzina ya'tuna kang padha teka sapa alladzina mimba di saking sakwisku. Alladzina wong akeh yarwuna kang riwatake sapa wong akeh ahadisi ing pira-pira hadisku wa sunnati lan sunnahku wa yu'allimunaha lan ngajari sapa wong sapa alladzina ha ing hadis lan sunnah annasa ing menungso. Rawahu ngriwatake hadis sapa At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani an aliyin saking sahabat Ali. Jadi hadis ini menunjukkan kelebihan ulama-ulama hadis. Ulama hadis itu adalah pewaris atau pengganti para nabi. Kenapa? Karena mereka lah yang meriwayatkan ucapan-ucapan Nabi, meriwayatkan perbuatan Nabi, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kanjeng Nabi, dan mengajarkannya kepada orang banyak. Ya, ini salah satu keistimewaan orang Islam semacam itu. Orang Islam itu punya namanya hadis, di mana hadis itu nanti dipelajari ada sanadnya tersendiri, ada matannya tersendiri. Sanad itu untaian para perawi hadis, matan itu isinya hadis. Kalau kita pelajari agama-agama yang lain, setahu saya ya, mereka itu sanadnya terputus, bahkan kadang tidak punya sanad sama sekali. Nah, karena itu jangan heran kalau kadang-kadang itu tidak pas, tidak bisa di jamin kebenarannya. Dulu saya pernah baca itu, saya lupa, sudah lama ya. Ada para pendeta-pendeta orang-orang Amerika, pendeta-pendeta orang Amerika itu penasaran, betulkah kitab Injil yang 4 itu? Tahu kan kitab Injil yang 4? Yaitu kitab Injil Lukas, kemudian kitab Injil Matius, yang dua lagi, Lukas, Matius, apalagi Johannes itu. Yohanes ya. Jadi ada 4 kitab. Mereka pengen neliti berapa persen kebenaran dari kitab mereka, dan hasilnya mengejutkan. Kitab Injil yang terdekat, saya lupa yang mana, itu ternyata ditulis 100 tahun setelah meninggalnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa meninggal dunia, 100 tahun berikutnya baru ditulis kitab Injil itu. Itu yang paling dekat. Nah, jadi sanadnya terputus 2 atau 3 generasi. Nah, terputus. Ikut ilmu hadis, mungkotik, terputus sanadnya. Doif, lemah lah gambarnya. Kemudian setelah melihat sanadnya terputus semacam itu, mereka mencoba mencek keaslian kitabnya. Saya tidak tahu bagaimana metode mereka mencek kitabnya asli atau enggak. Ternyata setelah diteliti, hampir keempat kitab itu tidak ada yang 100% asli. Ada yang kandungannya mungkin 40% asli, lainnya itu ditulis oleh orang-orang yang tidak zaman dengan Nabi Isa, ada yang 30%, ada yang berapa. Tidak ada yang sampai 100%. Berbeda dengan Al-Quran, yang ternyata keasliannya bisa ditelusuri, ditulis pada zaman kanjeng Nabi sendiri, kemudian hadis yang ternyata bisa dicek siapa perawi-perawinya, sehingga di agama Islam muncul namanya ulumul hadis, ulumul Quran, tidak ada di kitab yang lain. Anda coba tanya pada para pendeta, mereka pernah belajar, misalkan ulumul Injil, tidak pernah, ya toh, atau ulumul Taurat tidak pernah, kan gitu, karena tidak ada ilmu-ilmunya. Yang punya keistimewaan adalah orang Islam sendiri, di mana sanadnya itu bisa diteliti kebenarannya. Karena itulah Allahumma irham khulafai alladzina ya'tuna min ba'di alladzina yarwuna hadisi wa sunnati wa yu'allimuna nas. Yaitu ya Allah, mudah-mudahan Anda memberikan rahmat kasih sayang kepada pengganti-penggantiku yang datang setelah aku meninggal dunia, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dan sunnahku, kemudian mengajarkannya kepada orang banyak. Sayangnya hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah.
Karena ada salah satu perawinya yang ikut para ulama itu mendapat predikat kadzab, apa? Tukang nipu. Nah, jadi orang Pak perawi hadis itu ada yang tukang nipu. Nah, ada yang nipunya ketahuan, nah, terang-terangan, ada nipunya secara tidak terang-terangan. Salah di sini salah satu perawinya namanya siapa ini? Ahmad bin Isa Abu Thohir Al-Alawi ternyata dicap para ulama sebagai kadzab, tukang nipu. Nah, kadang-kadang dia nyuri hadis orang lain, diaku sebagai hadisnya. Kadang bikin hadis sendiri. Nah, ada orang yang nipunya tidak terang-terangan. Nah, kalau di ilmu hadis yang terkenal tuh ada seorang rawi namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah itu banyak hadisnya di Kutubus Sittah itu banyak. Cuma beliau itu punya salah satu metode supaya tidak dianggap nipu. Jadi kalau dia mengatakan haddasana, anba'ana, menceritakan kepada kami, itu berarti hadisnya betul-betul dia dengar sendiri. Tapi kalau dia tidak dengar sendiri dari orang lain, dia mengatakan an. Oh, an siapa? An siapa? Nah, ikut penelitian para hadis, ketika beliau bicara an itu mesti hadisnya lemah. Nah, gitu kan. Tapi kalau haddasana anba'ana itu hadisnya bisa hasan, bisa sahih. Oh, jadi kalau Anda mempelajari ilmu hadis, saya akan tahu siapa sih rawi yang dicap pendusta, siapa sih rawi yang nipunya secara halus semacam Ibnu Lahiyah tadi. Nah, gitu. Ya, kadang-kadang apa namanya, karena itu kalau kita tidak mempelajari ilmu hadis, cuma asal terima hadis saja, ya bisa kacau ilmu Anda. Cuma bertahap ya, bertahap. Karena itu para ulama itu ngaji yang benar itu dimulai dari tauhid, kemudian fikih, kemudian akhlak atau tasawuf. Nah, nanti setelah itu Anda belajar ilmu-ilmu yang lain. Insya Allah tidak akan tersesat. Fikihnya tidak harus madzhab Syafi'i, boleh madzhab Hanafi, boleh madzhab Hambali, boleh madzhab Maliki. Yang penting Anda punya kitab pegangan, punya fikih pegangan sendiri. Sehingga ketika kita nanti kita ngaji hadis, ngaji Quran itu sudah punya pegangan. Oh, maksudnya gini toh madzhab kita. Tapi toh, jadi nggak kacau balau. Orang yang tidak bermadhab atau ikut ulama, para istilah para ulama namanya la madhahiyah, la madhahiyah. Orang yang tidak punya madhab itu bingung karpe dewe. Ketika dia mau sholat, tidak tahu berapa rukunnya sholat, tidak tahu berapa syaratnya sholat. Nah, kalau kita ngaji fikih madhab Syafi'i kan gampang. Oh, rukunnya sholat itu ada 17. Kalau tumak nina sama ruko sama sujud sama tidak hitung sendiri-sendiri. Oh, kalau tidak ada 13. Loh, kan sudah langsung ingat kan? Nah, coba Anda tidak ngaji fikih. Di hadis ini jumlahnya berapa ya? Hadis ini jumlah berapa? Nah, karena itu akan bingung sendiri. Karena itu kalau Anda ingin jadi ahli hadis, ahli tafsir Quran, ahli yang macam-macam lah, paling tidak punya madhab sendiri sehingga punya pegangan. Gitu loh. Jadi jangan langsung ngaji perbandingan hal. Karena itu ketika dulu Anda ngaji kitab Rahmatul Ummah, Anda pusing 7 keliling. Kenapa? Madhab Syafi'i aja tidak begitu paham kok. Sudah perbandingan madhab. Wah, gitu loh. Ya, kita teruskan lah. Tadinya hadis yang dhaif ya. Dan para ulama memberikan perintah ketika kita pidato, kita ceramah, kita khutbah pakai hadis yang dhaif itu boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Cuma jangan mengatakan qolan Nabi. Jangan mengatakan anan Nabi, jangan semacam itu. Harus ditambahi ruwiyaan, atau diriwatkan dari kanjeng Nabi. Ya, kata-kata ruwiyaan diriwatkan dari kanjeng Nabi itu memberikan indikasi yang kita bacakan itu adalah hadis yang dhaif atau lemah. Jadi tidak ada masalah meriwayatkan hadis dhaif kalau kita memberikan peringatan kepada orang yang mendengar. Terus kita teruskan hadis nomor 253.